Ya, pemirsa, Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% di bulan Juli 2025 dan keputusan Bank Sentral sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah dan juga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis point dari 5,5 menjadi 5,25%. Bank Sentral juga memangkas suku bunga deposit facility ke level 4,50% dan suku bunga lending facility menjadi 6%. Peri menambahkan langkah penurunan BI rate tersebut konsisten dengan makin rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kemudian terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia pangkas BI rate menjadi 5,25%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, kemudian Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Baik, ya halo Bu Sarmila, apa kabar? Baik, kabar baik ya Bu. Kemudian Ibu Lana, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang sempatkan. Nah, ini dia. Apakah ini menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu juga nih oleh pelaku usaha, kemudian masyarakat luas, kemudian juga pelaku ekonomi nih, Bu Lana, terkait dengan kebijakan Bank Sentral yang akhirnya menurunkan suku bunga acuan BI rate 25 basis point, Bu Lana? Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, kita ketahui sebetulnya 2 bulan yang lalu ya, BI sudah menurunkan suku bunganya, tapi kemudian menahan untuk tetap di bulan Juni lalu, kemudian sekarang turun. Nah, ini ekspektasi masyarakat atau ekspektasi pasar ya kalau kita bilang sebetulnya sudah berharap BI itu menurunkan BI rate-nya untuk memberikan stimulus kepada perekonomian karena kuartal 1 ekonomi kita tumbuhnya nggak sebaik yang kita perkirakan. Nah, tapi tentu saja BI punya pertimbangan terkait dengan indikator-indikator lain dan situasi global yang utamanya mengganggu rupiah. Dan ketika tanggal 15 Juli kemarin ada keputusan kesepakatan antara Amerika Serikat khususnya melalui dua presiden ya, Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo sepakat untuk melakukan kerjasama perdagangan yang lebih baik yang menurut Amerika sehingga tarif impor yang sebelumnya ditetapkan ya tarif yang sifatnya resiprokal yang sebelumnya ditetapkan bersama 52 negara lain dan Indonesia waktu 2 April lalu kan dikenakan 32% dan akhirnya bisa turun 19%, bahkan itu paling rendah di antara negara-negara Asia lainnya, termasuk terendah ya di 25 negara untuk sementara yang tercatat. Nah, ini memberikan tentunya optimisme ya, semacam
faktor positif terhadap rupiah dan rupiah juga menguat. Nah, ini membantu BI mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga. Tapi seandainya misalnya tanggal 15 Juli kemarin belum ada keputusan antara Indonesia dan Amerika terkait dengan perjanjian perdagangan, saya kira mungkin BI masih akan menahan ya waktu itu, karena memang situasi global ketidakpastian ini sangat mengganggu terutama di rupiah. Oke. Jadi kalau sekarang sudah turun, ini tentunya juga suatu ekspektasi yang sejalan, artinya sejalan dengan ekspektasi teman-teman di pasar, dan berharap ini menjadi stimulus untuk perekonomian kita ke depan. Nah, tetapi tentu saja nggak hanya di BI ini yang bekerja. Kalau BI-nya sudah menurunkan bunga, ini gimana perbankannya? Karena transmisi antara BI ke perbankan itu yang juga penting untuk diperhatikan. Oke, Kalau transmisinya betul. tersendat, mungkin akan cenderung menurunkan lebih cepat. Tetapi transmisi yang lain yaitu turunnya BI rate ini, apakah akan menurunkan suku bunga kredit yang nanti akan membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang lebih murah. Saya kira itu faktor yang lebih penting ya. Kalau turun, rasanya ekspektasi turun ini akan berlanjut. Ya, Baik. mudah-mudahan berlanjut karena inflasinya sangat terjaga 1,87% year on year di bulan Juli kemarin, Yes. dan faktor-faktor lain justru mendukung untuk BI menurunkan suku bunga sebetulnya di luar faktor eksternal yang sangat mengganggu. Nah, ini faktor Baik. eksternalnya sudah mulai reda, dan mudah-mudahan Iya, BI iya. bisa fokus untuk faktor-faktor di dalam negeri. Baik, Bu Demikian, Lana. Nah, Mas Bu Pras. Sarmila, dari sisi pelaku usaha Anda melihat bagaimana begitu dengan adanya penurunan suku bunga acuan ini? Apakah memang sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman pelaku usaha begitu selama ini? Ya, makasih Mas Pras. Yang disampaikan Bu Lana tadi betul adanya. Jadi ekspektasinya sih sebenarnya mohon bisa lebih turun lagi ya. Karena Oke. apa? BI rate hari ini dibanding negara-negara seperti Cina itu mereka tuh 3% BI rate-nya, kemudian Amerika itu 4,5%, Malaysia itu 3%, India itu 6%, Singapura itu 2,1%, Thailand itu 1,7%, Oke. Indonesia tinggi sekali masih 5,25. Tapi oke lah secara keseluruhan masih baik karena ini sangat berpengaruh nanti terhadap pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo yang niatnya itu 8%. Ya. Sehingga daya beli stimulus dengan adanya turun bunga ini sangat mendongkrak untuk perubahan daripada daya beli masyarakat yang ada di yang kini berada, yang keadaannya hari ini tidak baik-baik saja ya. Oke. Keadaan daya beli masyarakat hari ini turun, jadi stimulus yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui BI rate ini sangat membantu, tetapi belum berkorelasi nyata ya terhadap harapan-harapan yang kami mohonkan. Seperti itu Pak. Baik, tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Lana, transmisi adanya penurunan suku bunga acuan ini terhadap perbankan diharapkan juga tidak terlalu lama sehingga bisa mendukung lagi penyaluran kredit ataupun pembiayaan ya kepada dunia usaha sendiri. Nah, Bu Sarmila sendiri melihatnya bagaimana selama ini kalau kita lihat pergerakan suku bunga acuan dan dari suku bunga pinjaman saat ini? Betul Pak, kan bank itu kalau bisa dia standby aja kalau misalnya udah 12% setahun atau 8% per tahun, 7% per tahun, rata-rata 10 sampai 12% per tahun, mereka kayaknya walaupun BI rate-nya turun dia tetap aja nggak nurunin gitu ya. Oke. Sekarang ini kredit yang diberikan itu 80% diberikan kepada corporate Ya, ya. ya, corporate. Dan 20% kepada retail ya atau UMKM. Ya, terkait dengan sejauh mana sih bahwa penurunan suku bunga acuan ini bisa memberikan sentimen positif untuk bisa menggerakkan lagi roda dunia usaha dan perekonomian nasional. Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini akan kembali sampaikan data terkait dengan pergerakan suku bunga acuan atau BI rate. Seperti apa pergerakannya, seperti yang bisa juga Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pergerakan dari suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate dari Desember tahun lalu di 6%. Kemudian di Januari Bank Indonesia mengambil keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Ini bertahan sampai dengan bulan April, kemudian di bulan Mei turun lagi menjadi
5,5% bertahan sampai dengan bulan Juni. Kemudian di bulan Juli ini Bank Indonesia menurunkan kembali suku bunga acuan kita menjadi 5,25% yang diharapkan tadi dari sisi ekonom, pelaku usaha, transmisinya ini juga bisa cepat yang akan dilakukan oleh perbankan lainnya begitu setelah suku bunga acuan Bank Sentral dilakukan begitu. Berikutnya kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan inflasi. Ini yang juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan, dicermati juga oleh Bank Indonesia. Ya, pergerakan secara bulanan maupun tahunan kita cermati bersama. Kalau kita lihat pergerakan bulanan memang sempat terjadi deflasi ya di bulan Januari, Februari, kemudian terjadi lagi di bulan Mei, namun naik lagi menjadi inflasi di bulan Juni 0,19% secara bulanan, kemudian tahunannya 1,87% untuk pergerakan inflasi di tanah air. Dan lantas kita akan cermati pergerakan nilai tukar rupiah seperti apa. Ya, sempat memang mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Sekarang di level 16.200-an lah untuk pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika. Kita lihat pada tanggal 15 Juli kemarin di 16.281 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan membahas beberapa data yang sudah disampaikan kepada pemirsa tentunya dengan narasumber kita hari ini. Ada Bulana, kemudian juga Bu Sarmila. Nah, Bulana, dengan beberapa data yang sudah disampaikan, pergerakan inflasi yang juga sudah Anda cermati, kemudian pergerakan nilai tukar rupiah, berarti menurut Anda dengan level saat ini untuk BI rate ini cukup ideal, kemudian seberapa positifnya bisa menjadi booster nih untuk dunia usaha di tanah air saat ini? Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau dilihat dari nilai 5,25 ya, barangkali BI pasti punya hitungan. Saya nggak punya hitungan dalam arti apakah ini sudah ideal apa belum. Tetapi kalau kita bicara konteks tadi yang transmisi tadi, ini yang harus diperhatikan. Oke, BI rate turun 5,25, rupiah relatif stabil, inflasi juga relatif terjaga baik gitu ya. Dan saya pikir 2 bulan Juli pun inflasi mungkin masih naik, tapi Agustus bisa jadi secara bulanan melambat karena aktivitas masyarakat sudah berkurang banyak di bulan Agustus. Kalau Juli kan masih ada libur sekolah ya 2 mingguan ya, itu mungkin bisa menjadi pemicu inflasi. Jadi mestinya sih BI rate ini masih bisa turun. Nah, tetapi katakanlah turun sampai akhir tahun banyak yang memperkirakan sekitar 4,75 sehingga masih akan ada penurunan sekitar 75 basis point lagi. Dengan asumsi globalnya nggak ada masalah ya Mas Pras, karena global ini menjadi kunci sebetulnya karena akan terlihat di pergerakan rupiah. Nah, tetapi dalam konteks kita membutuhkan stimulus dalam perekonomian, ini yang mestinya bisa didudukan bareng nih dengan perbankan. Oke, BI rate turun segini. Secara ya artinya pengalaman sebelum-sebelumnya ketika bunga itu turun, yang paling cepat turun itu suku bunga deposito atau suku bunga tabungan lah. Ini akan cepat turun. Tetapi yang tadi Bu Sarmila juga katakan, kredit ini masih tetap aja nangkring di 10-12%. Akibatnya apa? Nanti NIM, net interest margin bank, itu yang ada makin lama makin membesar. Sementara pelaku usaha belum mendapatkan insentif yang cukup baik karena tingkat bunganya masih cukup tinggi. Barangkali ini yang perlu terus-menerus BI melihat apakah bank ini masih terus membuat NIM yang tinggi at the cost dari kegiatan usaha, Mas. Karena cukup mahal juga. Tadi Bu Sarmila mengatakan 80% untuk korporasi. Mungkin korporasi besar nggak ada masalah ya. Tetapi 20% itu adalah UMKM di dalam negeri. Korporasi mungkin juga bisa pinjam dari luar negeri. Tadi disampaikan data-data dari beberapa negara di luar negeri yang suku bunganya masih murah. Katakanlah ditambah US dollar depresiasi masih lebih murah dari 10 atau 12% di dalam negeri. Kenapa nggak pinjam aja dari luar negeri kan gitu ya. Sebagai pelaku usaha kan pasti cari yang relatif lebih ekonomis lah atau lebih murah. Nah, ini yang harapannya ke depan barangkali BI terus-menerus juga bisa memonitor tidak hanya dari konteks makronya, tetapi turunannya ke mikro ya, khususnya bank, karena bank inilah sumber nanti bisa menggerakkan perekonomian. BI rate tetap turun, tapi kalau kredit nggak naik,
karena bunga kredit masih tetap tinggi, ya Ya. tetap nggak bisa membantu perekonomian, Mas Pras. Baik, baik. Ini menarik juga lah. Lantas dari pelaku usaha lagi-lagi Bu Sarmila, bagaimana Anda melihat penurunan dan potensi kalau memang kita cermati tadi masih ada ruang sebenarnya. Tapi Anda lihat apa yang akan segera dilakukan dengan memanfaatkan momentum dari penurunan suku bunga acuan ini sehingga benar-benar bisa dioptimalkan begitu untuk dunia usaha. Ya, saya konkret aja Mas Pras. Ya. Saya satu, pertinggi porsi untuk UMKM dan itu Oke. karena sekarang ini UMKM sebagai roda ekonomi Indonesia ya. Karena corporate banyak sekali bermasalah kan, karena ada kemarin sempat ada masalah dengan Trump, tapi hari ini udah mulai jadi repositioning lah mereka semua. Corporate banyak kena berdampak. Jika kalau ini terjadi, ini sangat membantu untuk menurunkan NPL. Jadi konkretnya adalah tingkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang porsinya ditingkatkan tidak hanya 20%, tambahkan sedikit. Kemudian bunganya cepat diinformasikan, jangan sampai sekarang ini bank lebih mau memberikan kepada ini ya sun ya. Jadi surat berharga Oke. kan ke sektor real gitu. Jadi banyak sekali penyaluran kredit hari ini tuh tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Walaupun suku bunganya diturunin, mereka akan menaruh di surat hutang lebih banyak daripada di sektor real atau memberikan kredit kepada menggerakkan ekonomi secara langsung gitu. Iya, dari sisi penyaluran pembiayaan atau kredit dari perbankan sendiri kepada dunia usaha sejauh ini Bu Sarmila seperti apa begitu? Dari sisi kemudahan, akses stabilitas dan lain-lain. Menurun Pak, menurun. Jadi Oke. kredit sekarang ini susah banget diakses dengan alasan NPL banyak gitu. Oke. Jadi kehati-hatian. Jadi tadi Bulana udah benar itu bahwa mengatakan bahwa sekarang ini tabungan, deposito itu yang mereka support lebih banyak. Tapi kalau penyaluran kreditnya mereka sangat hati-hati. Apalagi ekonominya kalau tidak clear, tidak jelas tuh mereka nggak akan memberikan gitu. Nah ada Koperasi Merah Putih sekarang ini kan ada 80.000 Koperasi Merah Putih yang nawaitunya niatnya itu di bulan Juli ini akan banyak menerimakan pinjaman KUR. Nah, mudah-mudahan lewat usaha itu kita lihat progresnya ke depan 1 bulan ke depan. Apakah itu realisasi Oke. KUR itu bisa diakses oleh Koperasi Merah Putih atau enggak nanti itu. Ya. Baik, ya itu dia berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi penyaluran kredit untuk usaha UMKM khususnya mikro ya untuk di pelosok-pelosok daerah. Nah, bicara mengenai data BI ini Bulana, kredit perbankan Juni tumbuh 7,77% secara tahunan, turun dibandingkan dengan Mei 8,43%, kemudian dibandingkan dengan April juga 8,88%. Jadi trennya sedang turun kalau kita cermati ya kredit perbankan. Nah, ini apakah ada perlambatan dunia usaha atau memang banknya yang hati-hati nih Bulana? Pak, kalau yang perlambatan Indonesia, Bu Syarmila yang bisa menjawab karena beliau yang ada sebagai pelaku Iya. usaha ya. Tapi kalau kita lihat secara umum memang kan sejak awal tahun, sejak Trump terpilih gitu ya, itu Iya. uncertainty-nya kan cukup tinggi. Isu mengenai tarif itu kan sudah mulai dari bulan waktu Trump terpilih di bulan November, kemudian terlebih lagi di bulan April. Jadi semua itu sudah ancang-ancang, aduh nih resiko ini gimana, resiko gimana. Jadi Oke. kepalanya itu banyakkan resikonya. Nah akibatnya apa? Akibatnya ya tadi bank melihat bahwa kalau resiko ini nanti benar-benar muncul, Ya. terus tadi ya concernnya memang betul NPL yang selalu diinikan oleh bank. Nah nanti kaitannya dengan NPL gimana? Nah sekarang ini kan sudah lebih clear. Nah sepatutnya lah bank juga mulai menurunkan persepsi resikonya tidak setinggi awal tahun. Ya, karena kalau oke. kita nggak bantu ekonomi kita sendiri di dalam negeri ini susah. Sekarang udah lambat terus nih. Tentu Iya. juga ada perubahan dari behavior masyarakat terkait konsumsi. Macam-macam lah ya Mas, nggak hanya satu faktor memang, tetapi harus ada terobosan. Ya, kalau kita bicara dalam konteks sedikit teori, yang bisa menggerakkan perekonomian itu ya kredit. Yes, Bentuknya oke. apakah itu kredit ke UMKM atau kredit perbankan. Nah, kalau tadi bersama yang sampaikan Bu Sarmila bahwa bank ini dari sisi aset komposisinya saya belum lihat ya Mas Pras ya. Oke. Mungkin bisa dibedah. Ya, memang porsi kredit masih lebih banyak, tapi apakah porsi pemilikan SBN ini meningkat?
Itu mengindikasikan bank memang sangat risk averse, sangat menghindari resiko. Pengennya Oke. dia free, risk free aja Iya, asetnya. iya. Nah, ini yang akhirnya menjadi tidak seluruhnya menjadi kendala, tetapi bank ini harus ikut loh membantu kredit, Iya, iya. menyalurkan kredit, karena hanya dengan kredit ekonomi itu bisa tumbuh. Nggak semua perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Ada sih perusahaan-perusahaan besar menggunakan modal sendiri, bahkan mungkin dia pinjam dari luar negeri yang nggak terdeteksi di sini, misalnya Oke. nggak membuat perekonomian apa tadi dari dana perbankan. Nah, UMKM misalnya, UMKM ini kan nggak banyak punya agunan, nggak punya quality agunan yang bagus gitu ya. Nah, padahal mereka itu yang menggerakkan perekonomian. Nah, lalu gimana gitu loh, Iya, uang ini iya. harus dari mana? Kan nggak Oke. mungkin UMKM itu maksudnya dia menggunakan uang sendiri, yang ada dia jual rumah. Hmm. Nah, ini kan Oke. ya Re likuiditas di UMKM sangat terbatas. Yes, itu dia relaksasi dari kebijakan perbankan untuk penyaluran kredit nampaknya seharusnya diupayakan lebih jauh begitu ya sehingga bisa menggerakkan lagi aktivitas ekonomi. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Bulan Bu Sarmila, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, kemudian Ibu Sarmila Yahya, Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia. Nah, baik Bu Sarmila, menarik kalau kita cermati dengan dari sisi penyaluran kredit yang diharapkan tadi memang ada sedikit relaksasi. Menurut Anda di bagian yang mana sih yang perlu segera dilakukan relaksasi di sana sehingga penyaluran kredit dari perbankan bisa optimal dan terserap juga nih oleh pelaku usaha khususnya UMKM yang Anda harapkan tadi Bu Sarmila? Karena siapa sih yang mau pengen resiko ya? Hmm, Nggak mau resiko. Kita pengusaha juga nggak mau resiko. Siapa? Kita kan nggak mau ya resiko. Sama-sama mitigasi resikonya harus berjalan. Jadi oke. kan yang pertama adalah industri-industri yang berbasis agribisnis, Hmm, agroindustri itu boleh disupport oleh perbankan karena yakinlah bahwa kita hari ini tuh mumpuni ya untuk bisa mengerjakan proyek-proyek yang terkaitkan dengan agriculture, dengan energi, oke. kemudian hilirisasi. Jadi nggak ada itu katanya kalau mesti MPL karena mungkin mereka memberikan kepada pihak-pihak yang notabene proposalnya tidak benar-benar dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya sektor perdagangan jual beli aja dibiayain ya agak berat, tetapi kalau menggerakkan ekonomi Indonesia melalui industri-industri, membangun industri-industri itu sangat baik dan mitigasi resikonya menurut saya teratasi. Sekarang ini Pak, dengan adanya perjanjian kemarin antara Pak Prabowo dengan Presiden Trump itu orang Amerika senangnya minta ampun. Kenapa kita zero? Saya pun bilang jangan zero lah, harusnya 1% lah ya, biar ada harga Oke. itu ya. Maksudnya kalau boleh tuh kita 1% lah gitu, jangan Hmm, jangan nol banget gitu ya. Jadi ternyata yang di 0% import kita itu dari Cina dan dari Amerika gitu. Import oke. kita tuh dari Cina, dari Amerika itu dua-dua 0% masuk barangnya se-Indonesia. Ini PR juga buat kami-kami UMKM ataupun kita pelaksana pengusaha-pengusaha. Ini nggak gampang-gampang dan kita ekspor ke mereka itu 19% gitu ya. Jadi artinya udah saatnya perbankan fardhu ain membantu UKM-UKM Indonesia supaya survive dan juga kita mempropagandakan untuk belanja produk dalam negeri kita sendiri gitulah. Oke. Satu-satunya yang harus kalau kamu cinta Indonesia, kamu bela Indonesia, kamu Iya, belanja iya. barang Indonesia gitu. Itu harus terus Iya. diapakan ya dan perbankan bantulah Hmm, produk-produk yang memang hasilnya untuk Indonesia. Jadi dari sisi konsumsi baik. yang banyak itu harus dibantu, harus dihidupkan industrinya, Iya. bukan hanya beli belanja gitu barang produk jadi, tetapi harus membangun investasi di bidang agribisnis, agroindustri, Oke. Pak. Baik, baik, Bu Suryanto. Nah, bulan lantas bagaimana dengan kesepakatan dagang Indonesia Amerika Serikat kemudian dengan Uni Eropa, EU, siapa kan ini akhirnya bisa menjadi boosterkah nantinya begitu untuk bisa mendorong perekonomian dan momentum yang tepat juga akhirnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan untuk bisa menyalurkan kredit untuk produksi atau produktivitas dari industri di tanah air begitu, Bu Lana?
Ya, jadi kalau kita menghitung yang impor, tarif impor tadi itu tarif resiprokal ya 19%. Kemudian ada tarif dasar sebetulnya 10%. Sehingga total tarif sementara ini untuk nanti ada tarif tambahan juga khusus untuk sektor-sektor tertentu. Jadi 29%. Nah, ini kalau masuk di dalam biaya produksi dari eh, perusahaan Mila gitu ya atau pelaku usaha yang lain, itu kan berarti akan mengurangi margin dari pelaku usaha ya. Nah, inilah yang kemudian harus ada sharing lah, burden sharing, nggak hanya pelaku usaha yang nanggung, tapi termasuk juga perbankan. Ya, jadi kita harus sama-sama ini untuk menggerakkan perekonomian domestik. Kalau memang pasar kita ke Amerika kan secara tradisional itu banyak dalam bentuk apparel, baju, rajutan, alas kaki, mungkin furniture yang seperti itu ya, yang justru di situ banyak menyerap lapangan kerja. Jadi lebih banyak yang sifatnya labor intensif. Ada capitalnya, tetapi masih sebagian besar masih tetap labor intensif dan jumlahnya sangat besar. Untuk industri manufaktur yang saya baca dari BPS itu mencapai sekitar hampir 20 juta mereka yang bekerja di sektor tersebut. Nah, ini kan cukup besar. Nah, kemudian dibebani dengan oke lah import terendah, tapi tetap itu akan menjadi cost kan. Artinya itu memang dibayar oleh masyarakat Amerika sebesar itu, tetapi supaya kita juga relatif bisa ekonomis ya di dalam memproduksi, banyak yang kita sebut sebagai high cost ekonomi ini Oke. juga harus diperbaiki. Kalau enggak ya tadi oke kita dapat tarif yang termasuk paling rendah, tetapi kalau kondisi di dalam negeri internalnya pelaku usaha masih direpotin dengan high cost ekonomi, termasuk suku bunga loh, yang tadi tinggi itu high cost juga Mas. Nah, ini gimana pengusaha bisa menekan biaya produksi sehingga katakanlah dengan 19% pun masyarakat Amerika masih bisa beli. Ya katakan tadinya itu harganya 100. 100 ya dijual dengan 10% kan 110. Oke. Sekarang dijual dengan 29%, berarti 129. Nah, pelaku usaha katakanlah dapat margin tadi 10, dapatlah 90 gitu ya, yang dia dari ongkos biaya produksi. Nah, sekarang dengan adanya 129, apakah masyarakat Amerika masih tetap mau beli? Oke, dibandingkan barang lain mungkin paling murah. Tetapi alangkah baiknya jika biaya produksi yang tadinya yang dijual 100 tadi sebetulnya bisa 90 dan pelaku usaha tetap bisa mendapatkan efisiensi katakanlah dengan biaya produksi 80, tadinya 90 kan menjadi 80. Dengan cara apa? High cost ekonomi ini harus betul-betul diperbaiki, Mas. Oke. Macetnya ke arah Tanjung Priok itu kan luar biasa. Itu bukannya itu high cost loh. Karena kan dia membutuhkan Ya. transportasi yang lebih mahal dan high cost lain lah yang kita Baik. kalau bahas di sini akan panjang dan saya yakin Bu Sarmila Iya, akan iya. sangat paham betul high cost itu apa saja. Itu yang mungkin saya nggak tahu beban high cost ekonomi itu terkait dengan biaya produksi bisa sampai berapa. Dulu ada survei dari BPS ya, survei industri itu mencapai 5-7%. Saya nggak Oke. tahu sekarang berapa. Nah, itu kalau bisa dipangkas, lumayan biaya produksinya Iya, bisa iya. lebih rendah, sehingga Oke. harga barang kita yang kita jual plus tarif itu masih kompetitif gitu. Baik, baik, itu dia yang perlu dicermati dan tantangan yang perlu juga dituntaskan lebih kepada faktor internal begitu ya, sehingga bisa mengaktifkan lagi, menggeliatkan lagi aktivitas produksi dengan biaya yang lebih efektif dan juga efisien begitu di sana. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Bu Lana, Bu Sarmila, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Lana, terima kasih Bu Sarmila. Mas Pras, Bu Sarmila, sampai ketemu lagi. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan Amerika Serikat yang menetapkan tarif resiprokal Indonesia sebesar 19%.